Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa kembali di dalam ibadah Persatuan Taruna. Adik-adik masih menjalankan protokol kesehatan enggak? Yaitu pertama, mencuci tangan dengan sabun, memakai air yang mengalir. Dan yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, tetapi kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Selesai. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 18, baitnya yang pertama. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang berkuasa. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, berkati kami semua yang mengambil pelayanan, baik sebagai liturgos, pelayan firman, teknisi, pemain musik. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat sukacita, agar kami bisa melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Shirley, kembali lagi kita bernyanyi dari PKJ nomor 15. Baiknya yang pertama, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup
siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan akan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap dan rindu untuk membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan. Namun sebelum kami membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau kuasai hati dan pemikiran kami, baik kami akan menyampaikan, bahkan adik-adik yang akan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan sama-sama berkati kami, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkaryalah bersama-sama dengan kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami sudah siap dan rindu mendengarkan akan firman-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usiamu, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini yaitu taat menghadirkan berkat. Penulis kitab Amsal adalah Salomo. Kitab Amsal ini menuntun para pembacanya agar memperoleh hikmat dan pengertian. Dengan sikap hidup takut akan Tuhan, sehingga manusia hidup secara bijaksana, benar, adil, dan jujur. Serta menuntun kaum muda untuk memperoleh pengetahuan dan bersikap bijaksana. Dan pembacaan kita pada saat ini yaitu Amsal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat adalah bagian dari nasihat orang tua kepada anaknya. Kakak ulangi. Bagian dari nasihat orang tua kepada anaknya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernah tidak kita dinasihati oleh orang tua? Tentunya jawaban kita sudah pasti, bahkan sering sekali. Biasanya orang tua menasihati kita pada waktu kita nonton bersama, pada waktu kita makan bersama, dan pada waktu santai-santai. Kak Serly ingat waktu Kak Serly masih SMP, waktu Kak Serly masih di Manado, tinggal sama Oma sama Opa,
waktu Kak Serly berencana berangkat dari Manado ke Balikpapan, sebelum berangkat ada nasihat yang diberikan oleh omaknya Kak Serly. Nasihatnya isinya seperti ini. Serly, kalau mau tinggal sama orang di rantau, jaga tangannya, jaga tutur katanya, jaga sikapnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagi yang lebih mendalam pesan dari omaknya Kak Serly, yaitu apapun kondisimu, mau susah, mau senang, tetap ingat Tuhan Yesus. Tetap ingat Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita Amsal 3 ayat 1 sampai 4 juga memberikan nasihat-nasihat Salomo. Yang pertama, isi nasihatnya membangun rasa kasih dan setia kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu isi pertama. Yang kedua, bahwa kasih dan setia harus dikalungkan pada leher. Artinya, kemanapun kita pergi, rasa kasih dan setia harus menjadi bagian dari tingkah laku kita, anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, tulislah itu dalam loh hatimu, yaitu kasih dan setia pada Tuhan dan sesama harus ada dalam hati, karena hati adalah pusat moral dan intelektual. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus dan kesungguhan, maka pasti akan mendapatkan berkat. Dan yang keempat, kalau kita ingin hidup, kita umur panjang, sehat, sejahtera, kita harus taat pada Tuhan dan taat kepada orang tua. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dapatkah adik-adik melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Amsal 3 ayat 1 sampai 4 ini? Patutlah kita sebagai anak-anak Tuhan tunduk pada firman Allah dan tekun melakukan firman-Nya dengan cara yang pertama, hidup dan taat dan setia pada Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dan rajin beribadah. Yang kedua, setia kepada Tuhan walaupun ada godaan. Contoh, hari Minggu pasti kita harus ibadah PT. Tetapi di jam yang sama, kita juga ada undangan ulang tahun dari teman terdekat kita. Mana yang kita mau pilih? Mau ibadah atau mau hadir dalam ulang tahun teman terdekat kita? Tapi sebagai anak Tuhan yang taat dan setia, pasti kita harus memilih beribadah dahulu. Dan yang ketiga, melakukan firman Allah dalam kehidupan nyata atau aktual. Kehidupan nyata, contohnya dalam kehidupan keluarga. Kita mengasihi dan menyayangi dan menghormati orang tua, menyayangi dan mengasihi adik dan kakak kita. Bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah. Bertanggung jawab berarti mengerjakan tugas-tugas rumah tanpa paksaan, tanpa dimarahin dulu orang tua baru dikerjakan. Dan contoh yang kedua, di lingkungan sekolah, dengar-dengaran pada guru, rajin belajar dan rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan patuh pada aturan sekolah, dan suka menolong teman-teman kita yang ada di sekitar sekolah, dan juga
suka menolong orang-orang yang ada di sekitar kita tanpa memandang suku atau agama. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita hidup, melakukan dan memelihara firman Allah dalam kehidupan kita, baik secara ritual ataupun aktual, dengan mengasihi Allah dan sesama, maka sudah pasti hidup kita diberkati dan berharga di mata Allah dan berharga di mata manusia. Kita dikasihi dan disukai sesama karena pribadi kita yang suka menolong dengan tulus dan kesungguhan. Adik-adik, tetaplah selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan marilah mulai saat ini kita berkomitmen untuk hidup taat dan setia pada Tuhan dan taat dan setia kepada orang tua, supaya hidup kita diberkati oleh Allah dan hidup kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan meresponi firman Tuhan kita dari Gita Bakti nomor 61, bait pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan dan firman-Mu, usahakan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, di mana pada kesempatan pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan akan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih juga buat rekan-rekan pelayan dan juga adik-adik kami, Sergio dan Asher, yang sudah boleh terlibat di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati pergumulan pribadi lepas pribadi mereka, juga pengharapan dan cita-cita mereka. Terima kasih ya Bapa dalam surga, pada pagi hari ini juga kami mendoakan buat adik-adik kami yang saat ini masih ibadah di rumah, belajar di rumah. Tuhan senantiasa memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, memberikan mereka kecerdasan, dan juga kami berdoa buat kedua orang tua mereka yang dengan setia dan sabar mendampingi mereka. Biarlah Tuhan Dia senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, serta memberikan kesabaran. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami juga mendoakan buat pergumulan jemaat kami, GPIB Sola Gracia Marangkayu. Mungkin pada saat ini
ada di antara kami, orang tua, adik, kakak, atau oma, opa, yang pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan senantiasa memulihkan mereka, memberikan mereka kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, mungkin pada saat ini ada di antara bapak keluarga, adik pemuda-pemudi kami yang mungkin mencari lapangan pekerjaan. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menganugerahkan mereka pekerjaan sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat Bapak Pendeta, bagi majelis, bagi pegawai kantor, koster, dan juga panitia, dan semua pengurus pelkat yang ada di dalamnya. Tuhan, mari anugerahkan mereka hikmat, agar mereka boleh sehati bergandengan tangan untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami sebagai anak bangsa mempunyai kerinduan untuk mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami doakan buat pemerintah kami yang ada di pusat maupun yang ada di pelosok daerah. Tuhan senantiasa berkarya lewat tangan mereka, agar mereka dapat memberikan teladan bagi kami bala rakyatnya, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini bangsa kami masih diliputi oleh bencana dan juga COVID-19. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Engkau memberkati para medis, para ahli, bersama-sama dengan keluarga mereka, agar mereka boleh tetap semangat dan setia melayani bangsa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Sungguh doa kami ini tidak sempurna, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyempurnakan doa kami lewat doa yang sempurna yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada ke-12 muridnya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama Adik-adik, persiapkan persembahan syukur kita yang akan kita berikan kepada Tuhan. Adik-adik, tibalah saatnya kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 84, bait yang pertama kita nyanyikan sebelum persembahan kita jalankan, dan kita nyanyikan baitnya yang kedua setelah persembahan kita sudah berikan. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan
memberikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Adik-adik silahkan berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Semuanya itu ya Tuhan berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskan ya Tuhan persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan dan kasih dan keadilan yang masih ada pada kami ya Tuhan. Biarlah boleh kami pakai menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik, lakukanlah firman Allah dalam kehidupanmu dengan taat dan setia kepada Allah dan taat setia pada orang tua agar hidupmu diberkati dan memberkati orang lain. Kita menutup ibadah kita dengan bernyanyi dari Gita Bakti nomor 116. Baitnya yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataan. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, di mana ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya boleh jadi hanya seturut mau dan kehendak Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Kak Marna tadi, Kak Serli, mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.